Halo teman-teman semua, buat yang belum kenal sama aku, perkenalkan nama aku Anissa Dia. Aku dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Kali ini kita akan belajar bersama inventory, belajar bersama si Tori-Tori. Teman-teman sebelumnya harus tahu dulu nih, apa sih inventory itu? Inventory atau stok persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan dan digunakan untuk tujuan tertentu. Nah, biasanya setiap perusahaan yang berbisnis memiliki persediaannya masing-masing. Sistem inventory dibagi menjadi dua nih teman-teman. Yang pertama ada sistem perpetual, lalu yang kedua ada sistem periodik. Bagi teman-teman yang masih bingung untuk membedakan metode periodik dan metode perpetual, teman-teman bisa menyimak yang ada di papan ini ya. Kira-kira pembahasan kali ini kita akan menggunakan sistem apa ya? Pembahasan inventory kali ini kita akan menggunakan sistem periodik. Sistem periodik ini merupakan sistem pencatatan yang mencatat transaksi mutasi pembelian ke dalam akun pembelian atau merupakan akun sementara. Pencatatan inventory memiliki 3 metode nih teman-teman. Nah, di sini sudah ada soal latihannya nih teman-teman. Teman-teman bisa baca terlebih dahulu ya. Berikut merupakan kolom inventory dengan menggunakan metode periodik. Terdiri dari keterangan, volume, harga per unit, dan juga nilai. Nah, untuk perhitungan inventory dengan menggunakan metode periodik, teman-teman hanya perlu mengkalikan antara harga per unit dengan volume. Pada tanggal 1 Juni, persediaan awal sebesar 200 unit dikalikan dengan harga per unitnya yaitu 9.000, maka menjadi 1.800.000. Lalu pada tanggal 3 Juni, terdapat pembelian sebanyak 300 unit dengan harga per unitnya 10.000, maka hasil totalnya sebesar 3 juta. Kemudian pada tanggal 5 Juni, terdapat pembelian 400 unit dengan harga per unitnya Rp11.000, maka jumlah totalnya sebesar Rp4.400.000. Terakhir, pada tanggal 10 Juni terdapat pembelian 100 unit dengan harga per unit Rp11.500, maka jumlah totalnya sebesar Rp1.150.000. Nah, jika semuanya sudah dikalikan, kita jumlahkan masing-masing per kolom. Kita jumlahkan volume dari tanggal 1 Juni sampai tanggal 10 Juni. Kita jumlahkan harga per unit dari tanggal 1 Juni sampai 10 Juni, begitupun dengan totalnya. Jika semuanya sudah dijumlahkan, maka akan didapatkan hasil volume sebesar 1000 unit, lalu harga per unit sebesar Rp41.500, begitupun dengan totalnya sebesar Rp10.350.000. Nah, sekarang kita akan membahas metode yang pertama yaitu first in first out atau FIFO. Jadi, FIFO ini adalah merupakan barang yang pertama masuk akan menjadi barang yang pertama kali keluar nantinya. Pertama-tama kita harus menghitung terlebih dahulu nih berapa sih persediaan yang terjual di akhir periode dengan cara jumlah volume yaitu sebesar 1000 unit dikurangi dengan 300 unit sama dengan 700 unit. Sehingga pada perhitungan kali ini kita akan mengeluarkan sebesar 700 unit di setiap metode nih teman-teman. Sekarang kita hitung terlebih dahulu untuk 700 unit di sistem FIFO. Karena kita menggunakan sistem FIFO, maka kita akan mengawalinya dari atas, yaitu persediaan awal. Kita mengambil 200 unit, kemudian 300 unit, dan juga 400 unit. Nah, kenapa sih kita harus mengambil sampai 400 unit? Karena pengambilan dari tanggal 1 Juni dan juga 3 Juni itu ternyata belum mencapai 700 unit, teman-teman. Sehingga kita harus mengurangi unit yang ada pada tanggal 5 Juni, yaitu sebesar 200 unit. Maka 400 unit dikurang oleh 200 unit, sisa 200 unit pada tanggal 5 Juni. Nah, sekarang bisa kita dapatkan nih teman-teman bahwa terdapat sisa persediaan di tanggal 5 Juni dan juga 10 Juni. Pada tanggal 5 Juni tersisa 200 unit dengan harga satuannya itu Rp11.000, lalu kita kalikan sehingga menjadi Rp2.200.000.
Kemudian pada tanggal 10 Juni tinggal kita pindahkan aja nih teman-teman. Jika sudah, maka kita dapatkan bahwa persediaan akhir periode terdapat 300 unit dengan total jumlah harga sebesar Rp3.350.000. Nah, persediaan akhirnya sudah dapat nih teman-teman. Sekarang kita hitung HPP-nya. Untuk perhitungan HPP, kita akan menghitung dengan cara persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurang oleh persediaan akhir. Untuk persediaan awalnya sebesar 1.800.000, kemudian ditambah dengan pembelian bersih. Pembelian bersih ini kita menjumlahkan setiap pembelian yang terjadi pada periode bulan Juni teman-teman, sehingga didapatkan sebesar Rp8.850.000. Kemudian kita masukkan persediaan akhirnya sebesar Rp3.350.000. Nah, jika sudah didapatkan semuanya, tinggal kita hitung sehingga mendapatkan hasil HPP-nya sebesar Rp7.000.000. Nah, sekarang kita menggunakan metode less in first out atau LIFO. Kalau tadi FIFO kita mengambilnya dari atas, nah kalau LIFO ini kita mengambilnya dari bawah, yaitu barang yang terakhir masuk merupakan barang yang pertama keluar. Dari perhitungan LIFO, kita harus mengambil sisa persediaan dari pembelian pada tanggal 3 Juni sebesar 200 unit, sehingga unit yang tersisa adalah 100 unit. Nah, untuk perhitungan selanjutnya masih sama ya teman-teman. Pada perhitungan LIFO ini kita mendapatkan nilai persediaan akhir sebesar Rp2.800.000. Kemudian kita dapatkan hasil HPP-nya sebesar Rp7.550.000. Nah, terakhir nih teman-teman, perhitungan dengan metode average, yaitu rata-rata. Untuk perhitungan dengan metode average tidak seperti perhitungan FIFO dan LIFO. Untuk metode ini, kita hanya perlu menghitung setiap jumlah yang sudah kita jumlahkan baik dari volume, harga per unit, dan juga total. Sekarang mari kita hitung. Rp10.350.000 kita bagi dengan 1000 unit dan menghasilkan Rp10.350. Setelah itu, kita kalikan dengan 300 unit sehingga mendapatkan Rp3.105.000. Nah, 3.105.000 ini sebagai nilai persediaan akhirnya ya teman-teman. Sekarang kita hitung HPP-nya dengan cara yang sama sehingga didapatkan hasil sebesar Rp7.245.000. Oke teman-teman, sekian pembahasan mengenai inventory dengan menggunakan sistem periodik. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa lagi.